dulu, berdoa dulu. Siap beri salam, lalu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak? Kalian sehat? Alhamdulillah. Sekarang ibu absen dulu. Atau barangkali siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Nopa sama Seni. Sakit? Jadi kita doakan Nopa sama Seni untuk segera sembuh kembali supaya bisa mengikuti pelajaran nanti besok gitu ya. Kita doakan dulu buat Seni sama Nova ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana kalian sudah siap dalam menerima pelajaran ibu? Siap. Lihat, cek dulu kerapihan baju kalian. Sudah rapi? Ayo kedalamkan karena harus rapi dulu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kalian harus rapi dan siap dalam menerima pelajaran. Nah, sambil menunggu teman kalian sudah rapi, kita siapkan dulu fisik dan mentalnya. Sebelum ke pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian bilang siap-siap. Kalau ibu bilang selamat siang, kalian bilang bekerja keras. Kalau selamat sore, tetap semangat, dan selamat malam, mimpi yang indah. Ingat ya, selamat pagi, siap-siap. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, mimpi yang indah. Kita pakai iramanya atau lagunya dari nenek moyangku seorang pelaut ya, tapi diganti. Misalkan gini, selamat pagi, siap-siap. Selamat siang, bekerja keras. Selamat sore, tetap semangat. Selamat malam, mimpi yang indah. Siap?
1 ya, yaitu apa? Menggambar model. Nah, sekarang kita ke materi yang baru, materi dengan judulnya atau ngambil kompetensi dasarnya, yaitu menggambar ilustrasi. Hubungannya apa sama bab 1 menggambar ilustrasi? Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan. Ya, Putri apa? Sama-sama menggambar model. Sama-sama ada kata menggambar, ya, menggambar. Menggambar. Jadi kalau menggambar itu adalah suatu goresan atau tulisan pada suatu bidang gambar, yaitu menggambar. Masih ingat unsur-unsurnya, unsur-unsur menggambar? Karena sama ya, kita akan menggambar. Masih ingat unsur-unsur menggambar yang dinyanyikan itu? Masih? Siap ya? Siap. Unsur-unsur seni rupa, titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap, terang. Unsur-unsur seni rupa, titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap, terang. Pintar. Good ya, gitu. Itu adalah unsur-unsur menggambar, karena kita akan menggambar ilustrasi. Jadi sama-sama menggambar ya. Hanya ada bedanya. Kalau menggambar model, ada yang masih ingat apa itu menggambar model? Yang diutamakannya apa kalau dalam menggambar model? Masih ingat? Harus bagaimana kalau menggambar model? Harus ada objek dalam sebagai modelnya. Jadi yang diutamakan itu adalah apa? Objeknya. Terus harus bagaimana? Harus Melis? Pintar, harus mirip dengan aslinya. Yaitu waktu bab sebelumnya kita menggambar model. Yang diutamakan adalah harus mirip dengan aslinya. Itu. Nah, ini sekarang adalah menggambar ilustrasi. Kita lihat kompetensi dasarnya. Jadi dalam menggambar ilustrasi yaitu ada dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah untuk keterampilannya. Jadi kalian harus untuk pengetahuannya memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuan. Dan untuk keterampilannya yaitu menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan atau digital. Nah, ini yang harus ditempuh oleh kalian kompetensi dasarnya. Mengerti? Berarti ada dua, ada pengetahuan, ada keterampilan. Tapi kalau dalam penilaian, Ibu ada 3, ya. Dalam penilaian ada 3. Yang pertama yang dinilai oleh Ibu nanti penilaiannya, pertama yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bagaimana kalian sikap kalian dalam misalkan mempelajari mengenai bab ini? Bagaimana keterampilan kalian dan bagaimana pengetahuannya? Ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, dan sekarang adalah tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari bab ini, kalian harus mampu pertama menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Nah, yang keempat ini adalah keterampilannya. Jadi kalian harus mampu menggambar ilustrasi sesuai dengan karakter objek ilustrasi. Ini adalah tujuan pembelajarannya dalam mempelajari gambar ilustrasi. Nah, sekarang kita ke siapa? Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu ilustrasi? Putri tahu ilustrasi? Gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Maksudnya bagaimana? Jadi gambar tersebut bisa memperjelas ya, memperjelas ada suatu cerita atau narasi.
dari gambar tersebut kita bisa memahami mengenai apa arti dari gambar tersebut, gitu ya. Mengerti? Mengerti. Ya, terima kasih buat Putri yang sudah bisa menjelaskan mengenai ilustrasi. Jadi kita lihat dulu mengenai pengertian dari ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Sini ada kalau tujuannya buat apa itu gambar ilustrasi atau manfaatnya buat apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nelis. Menarik perhatian pembaca, mempermudah memahami caranya ekspresi atau pikiran, menjelaskan secara singkat tulisan atau meningkatkan estetika gambar sebagai sarana untuk berkomunikasi, memberikan hiburan, menjelaskan konsep melalui gambar. Itu apanya? Manfaatnya? Manfaat dari ilustrasi, ya. Kita lihat tujuannya dulu di sini. Tujuan dari gambar ilustrasi yaitu memperkuat, memperjelas, memperindah estetika ya, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi. Gambar tersebut bisa menjelaskan atau mempertegas, memperindah. Sekarang kita ke fungsinya. Nah, ini fungsinya itu dapat menghidupkan. Jadi gambar tersebut dapat seakan-akan atau seolah-olah hidup. Kita melihat gambar tersebut. Yaitu adalah fungsi dari gambar ilustrasi. Selanjutnya yaitu manfaat. Ini manfaat gambar ilustrasi yang seperti tadi Mary sebutkan ya. Jadi yang pertama ada bisa menarik perhatian pembaca. Ya, jadi kalian nanti kalau menggambar, kalau praktek menggambar atau keterampilan dalam menggambar harus bisa menarik perhatian pembaca. Ketika orang lain melihat secara visual gambar tersebut harus menarik, ya itu. Yang kedua yaitu mempermudah memahami suatu tulisan. Biasanya berarti kalau dalam gambar ilustrasi selain gambar juga ada apa ya? Ada tulisannya gitu ya, jadi bisa lebih memperjelas lagi. Yang ketiga sarana ekspresi ide atau pikiran, jadi kalian bisa menuangkan, bisa mengungkapkan perasaan melalui gambar ilustrasi. Yang keempat adalah memperjelas secara singkat tulisan atau cerita. Masih nyambung ke tulisan ini yang nomor 2 ya. Yang kelima adalah meningkatkan estetika atau keindahan suatu gambar, itu dari gambar ilustrasi. Yang keenam yaitu sebagai sarana untuk berkomunikasi. Yang ketujuhnya memberikan hiburan, dan yang kedelapan memperjelas konsep melalui gambar. Itu ya. Sekarang coba dilihat objeknya. Kalian tahu objeknya apa saja? Masih sama dengan menggambar model. Siapa ya? Ada yang tahu objeknya? Biasanya objeknya apa saja? Ya. Ya, silakan. Hewan, tumbuhan, dan manusia. Itu yang bisa dijadikan objek dari menggambar ilustrasi. Jadi ada 3. Ada bisa menggambar melalui misalkan untuk tokoh manusia, tokoh hewan, dan tumbuhan. Itu bisa dijadikan objek dalam menggambar ilustrasi. Selanjutnya kita ini ada gambar-gambar untuk objeknya. Coba dilihat, perhatikan gambarnya. Di sini ada yang tokoh manusia, seorang anak yang lagi apa ini? Yang bermain bola. Kalau kalian sudah bisa menjelaskan ini lagi bermain bola, berarti ini menjelaskan suatu cerita atau narasi, ya. Ini adalah seorang anak yang sedang bermain bola dan seorang anak yang sedang bermain basket. Jadi kelihatan ketika bolanya ada di bawah, berarti itu adalah yang sedang menendang, berarti itu adalah sepak bola. Kalau yang ke atas berarti bermain basket. Nah itu, jadi gambar ini adalah bisa memperjelas suatu cerita. Yang kedua adalah hewan. Di sini ada apa
dibentuk apa ini? Bentuk ragam hias, semacam pakai ragam hias. Nah, jadi ragam hias juga bisa dijadikan suatu alternatif untuk membuat motif dari gambar ilustrasi. Yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Di sini tumbuh-tumbuhannya ada dibuat seperti menggambar distilasi dan ada juga yang seperti tampak aslinya, ya gitu. Lihat tumbuhannya ini, tumbuhannya kenapa? Bagaimana ini tumbuhannya? Kering. Kalau kalian sudah bilang kering, berarti ini adalah suatu cerita. Jadi gambarnya atau tumbuhannya itu adalah tanpa daun yang berguguran, hanya batang-batangnya saja. Gitu. Ini gambar ini berarti sudah bisa menceritakan suatu narasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada yang tahu apa saja? Yang membaca ya, yang baca buku paket biasanya kemarin sudah dipersiapkan siapa? Ya, sebutkan jenis-jenis dari gambar ilustrasi. 1. Kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, pignet. Itu 5 jenis, ingat ya. Ada kartun, karikatur, apalagi komik, ilustrasi karya sastra, pignet. Tahu kartun? Tahu. Kartun ya. Biasanya adalah sebuah apa? Sebuah tokoh ya, tokoh yang sifatnya menghibur. Punya tokoh kartun yang favorit kalian? Ibu juga punya. Ibu tokoh kartunnya yaitu Detektif Conan. Siapa yang sama dengan ibu? Nggak ada. Ibu mau tanya kartun favorit kalian. Kartunnya apa? Pin. Pernah baca atau lihat kartun? Atau menonton? Kartunnya apa? Yang disenangi? Upin Ipin, Putri, SpongeBob, Paris, Upin Ipin juga. Natasha, Masa yang geber. Lalu apa lagi? Nah ya, kita lihat dulu mengenai pengertiannya. Tinggal lihat kartun. Nih, kartun adalah bentuk kartun yang dapat berupa tokoh manusia atau hewan yang berisi cerita-cerita humor yang sifatnya adalah menghibur. Di sini tokoh kartunnya coba dilihat. Kalau ini semacam apa? Kartun komik. Komik. Berarti yang mana ya ini? Ini cara kartun ya. Ini adalah cara kartun. Gambar apa itu? Gambar tokoh wayang. Ya. Jadi kartun adalah bentuk kartun yang dapat berupa tokoh manusia maupun hewan. Selanjutnya yaitu karikatur. Nah ini karikatur biasanya gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik dan terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Ini menyindir apa mengenai gambar ini? Orang ya korupsi. Kenapa? Menyindirnya pakai apa ini? Secara gambar atau visualnya? Pakai bajunya baju KPK. Pakai bajunya adalah baju KPK. Berarti ini adalah menyindir. Masuknya pada gambar karikatur. Selanjutnya yaitu ada nih komik. Jadi komik, tahu komik ya? Tahu. Ada apa ciri khasnya? Ada alur cerita. Terus ada apa lagi? Ada gambar. Ada apa lagi? Ada tulisan yang menceritakan atau yang sebuah percakapan atau dialog. Itu komik. Jadi ada yang berupa komik buku, komik strip. Kalau komik buku berarti berupa buku. Kalau komik strip hanya berupa satu lembar tapi mengarah ke arah gambar komik. Ini adalah mengenai komik. Gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Itu komik. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak,
yang akan nampak lebih menarik untuk dibaca. Gambar berfungsi memberikan penguatan atau mempertegas isi atau narasi. Contohnya misalkan kalau kita mau membuat buat apa? Puisi. Puisinya mau tema apa? Temanya contohnya apa? Pahlawan. Pinter. Misalkan mau pahlawan di Ponorogo, itu bikin puisinya, lalu buat gambarnya. Bagaimana kalau pahlawan di Ponorogo? Jadi gambarnya ada gambarnya. Itu adalah ilustrasi karya sastra. Selanjutnya yaitu nih, pignet. Gambar ilustrasi berbentuk dekoratif. Dekoratif itu adalah semacam ragam hias. Ragam hiasnya untuk mengisi bidang kosong dari suatu gambar ilustrasi. Berupa ragam hias? Berupa ragam hias ya. Jadi dirubah bentuk dari gambar apa ini? Merak. Gambar merak. Dirubah bentuk atau distilasi atau digayakan. Ya, ini digayakan dari bentuk merak. Ini namanya apa? Namanya apa? Pignet. Cara teknik menggambar ilustrasi. Jadi kalian kalau mau menggambar ilustrasi ada tekniknya. Ada dua teknik ya. Teknik apa saja? Teknik kering. Teknik kering, teknik basah, digital. Teknik kering ini ada dua, ada manual, ada digital. Yang manualnya kalian bisa memanfaatkan teknik kering. Teknik kering ini hubungannya adalah dengan alat atau bahannya. Alat dan bahannya, kalau yang kering misalkan apa saja? Pensil warna, krayon, spidol, yang kering-kering. Arang bisa arang? Bisa. Arang bisa. Itu biasanya ada pensilnya khusus, yaitu pensil Conte namanya, merek dagangnya ya. Jadi dalamnya adalah arang. Kalau yang dalam pensil Conte. Ini adalah teknik kering. Yang teknik basah, cat air. Ayo cat apa lagi? Cat poster, cat akrilik. Kalau mau bikin gambar ilustrasi di tembok bisa pakai cat tembok. Itu kan biasanya bersifat basah. Yang bersifat basah alat dan bahannya apa saja? Alatnya. Kuas. Apa lagi? Sama yang buat nyampur warna. Apa buat nyampur warna? Yang gelap biasanya ada. Nggak tahu. Palet namanya. Ya itu adalah untuk mencampur warna. Ya, terus yang kedua yaitu teknik digital. Teknik digital adalah pakai apa? Pakai aplikasi. Pernah menggambar pakai teknik digital, Cung? Pernah ya? Ya. Pakai teknik apa itu? Pakai teknik digital, pakai aplikasi apa? Ibis Paint. Ya, bagus ya itu. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan teknologi dalam menggambar ilustrasi. Pakai Ibis Paint banyak. Ada yang pakai Corel Draw, pakai Photoshop.